Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya sehat dan baik-baik semuanya. Teman-teman, pada pertemuan kali ini pada mata kuliah manajemen mutu pendidikan, kita akan membahas tentang hakikat manajemen mutu pendidikan. Teman-teman semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mutu, ya, di mana mutu ini bisa diartikan sebagai mutu mutlak, ya, mutu yang sangat bagus, yang sepakat semua orang bahwa itu adalah bagus. Kemudian ada yang mengatakan bahwa mutu itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan, ataupun mutu itu sesuai dengan standar produsen, yaitu pandangan tentang seperti itu. Nah, dalam manajemen mutu pendidikan, ya, demikian pula tentang mutu itu sendiri. Ya, ada beberapa konsep tadi, baik yang dikatakan mutlak bagus atau sesuai kebutuhan pasar, segmen pasar, atau sesuai standar produsen. Nah, produsen, ya, memaknai mutu itu bisa dengan sesuai kebutuhan segmen pasar ataupun mutlak bagus, demikian pula seperti itu. Nah, untuk mengatakan mutu pendidikan bagus, keren, ya, itu tentu ada dimensi yang diukur, ya. Teman-teman, kita bahas apa yang dimaksud dengan manajemen mutu pendidikan. Pertama, kita akan bahas tentang mutu pendidikan. Mutu pendidikan merupakan tolak ukur kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik dari segi proses, hasil, dan sumber daya pendukung. Dalam konteks pendidikan formal, mutu merujuk pada kemampuan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi dalam hal ini kita menggunakan bahwa mutu itu sesuai standar produsen, yaitu apa standarnya, ada tujuan yang ingin dicapai, seperti itu. Nah, definisi Edward Salis, dia mengatakan bahwa mutu pendidikan ini disesuaikan dengan mutu umum, ya, sebagai kemampuan institusi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kalau di sini berarti Edward Salis melihat mutu pendidikan itu ya sesuai segmen pasarnya tadi, gitu ya. Kemudian dimensi mutu pendidikan yang saya katakan tadi, begitu. Kita mengatakan bahwa mutu pendidikan suatu organisasi dikatakan bagus atau tidak bagus atau kurang bagus, itu ada 4 standar yang diukur. Ya, dalam skala kecil kita melihat misalnya ada sekolah. Kita mengatakan sekolah itu bagus, itu kita lihat 4 indikator ini. Yang pertama adalah kualitas inputnya, yang kedua adalah kualitas prosesnya, yang ketiga adalah kualitas outputnya, dan yang keempat adalah kualitas outcome-nya. Apa itu input? Input itu adalah semua hal yang digunakan untuk proses pembelajaran dan pendidikan, terkait orang-orangnya, terkait sarana prasarananya, baik yang hardware maupun software, ya. Contohnya apa? Ya seperti kualitas peserta didiknya sendiri. Ketika peserta didik masuk itu sudah bagus-bagus semua dari sisi kemampuan standar minimal. Misalnya untuk masuk SD itu kan nggak perlu harus bisa baca tulis, ya, karena belum waktunya, gitu ya. Misalnya mengenali huruf itu sudah cukup kan. Nah, misalnya begitu. Ini standar kualitas peserta didiknya. Kemudian sudah mandiri, gitu ya. Misalnya bisa ke kamar mandi sendiri, gitu ya, kalau mau izin berani izin. Nah, itu misalnya gitu. Itu standar-standar peserta didik, gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian juga tenaga pendidik, misalnya standarnya harus S1 semua pada bidangnya masing-masing, gitu ya. Kemudian sarana prasarananya, ya, kemudian kurikulumnya yang saya katakan software tadi, atau yang hardware pun. Nah, ini semua kalau memenuhi standar, ya, maka dikatakan bahwa kualitas inputnya terstandar, ya. Nah, di sini pula lah yang menjadikan ada ketimpangan, ya, kualitas pendidikan di kota dan di
desa tertinggal, gitu ya, baik dari sisi sarana prasarana, kemudian dari sisi pengembangan tenaga pendidiknya pun ya, itu mempengaruhi outputnya, gitu ya. Yang kedua adalah proses, bagaimana pendidikan diberikan, bagaimana metode pembelajarannya, ya, bagaimana metode pengajarannya, apakah bisa diterima oleh siswa atau tidak, gitu ya. Bagaimana interaksi hubungan antara guru dan siswa, apakah guru-gurunya itu punya empati yang bagus, ya, punya integrasi yang bagus. Ini sangat mempengaruhi, karena guru bisa mempengaruhi apa namanya, kepribadian siswa. Kemudian juga serta manajemen kelas, bagaimana guru bisa mengelola kelas. Ini betul-betul ini sangat berkaitan dengan kompetensi guru dalam proses belajar ini. Maka sangat berkaitan erat dengan inputnya tadi, ya, sangat berkaitan dengan erat dengan inputnya tadi. Misalnya kualitas peserta didiknya sudah terstandar tapi gurunya tidak, ini juga perkembangannya kurang. Atau sebaliknya, kualitas pendidiknya sudah terstandar, ternyata murid-muridnya atau siswanya yang diterima ini banyak di bawah standar misalnya. Nah, ini perlu ekstra, artinya perlu ekstra ya. Mungkin bisa ya, mungkin tapi perlu ekstra. Begitu. Kemudian juga pengelolaan kelasnya. Ada seorang guru kalau ngajar itu menarik gitu ya. Tapi punya kekurangan dalam mengelola kelas, sehingga semenarik-menariknya dia mengajar itu hanya didengarkan beberapa siswa saja, yang lain misalnya berhenti gitu. Ini proses. Kemudian yang ketiga adalah output, hasil pendidikan yang terukur melalui prestasi akademik, keterampilan, sikap, dan karakter lulusan. Jadi yang kelihatan hasilnya. Ya, misalnya ketika selesai belajar dilihat nilainya bagus-bagus, rapotnya bagus gitu ya. Kemudian punya keterampilan tertentu yang diajarkan di sekolah itu, misalnya SMK tentang teknik kendaraan ringan, dia sudah bisa servis motor sendiri misalnya begitu ya. Kemudian sikapnya juga bagus ya, kemudian juga punya karakter yang bagus, yang kelihatan lah, itu semua adalah outputnya. Tetapi di luar itu ada yang diukur lagi, yaitu apa? Outcome-nya atau dampaknya. Lulusan yang berkualitas tadi, apakah nanti akan berdampak baik kepada lingkungan, itu adalah outcome-nya, ya, itu outcome-nya. Misalnya orang tadi punya sikap yang baik, punya sikap yang bertanggung jawab, punya sikap yang berdedikasi. Nah, ketika dia di masyarakat itu betul-betul membuat masyarakat terbantu apa tidak, betul-betul membuat masyarakat nyaman apa tidak. Kemudian dengan keterampilannya tadi, apakah masyarakat terbantukan apa tidak. Kemudian misalnya tadi dia punya keahlian teknik kendaraan PKR ya, kendaraan ringan misalnya. Ketika lulus, kemudian dia bisa memperbaiki motor orang tuanya, memperbaiki motor saudaranya, itu lebih semakin banyak yang membutuhkan, dia membuat usaha, kemudian dia merekrut karyawan. Nah, ini outcome, dampaknya. Jadi dampak pendidikan itu dirasakan oleh lingkungan. Jadi 4 hal ini yang diukur dalam mutu pendidikan. Jadi sekali lagi kita mengatakan bahwa mutu pendidikan suatu organisasi, gampangnya ke sekolah, itu dari 4 hal. Dari inputnya, dari prosesnya, dari outputnya atau hasilnya, outcome-nya atau dampaknya. Begitu ya. Jadi ada output, ada outcome. Ada hasil yang bisa dilihat setelah proses, ada outcome, dampak setelahnya terhadap masyarakat sekitar. Gitu. Kemudian teman-teman, standar mutu pendidikan menengah bawah, kalau kita melihat pada PP nomor 57 tahun 2021 SNP, Standar Nasional Pendidikan, mencakup 8 standar. Ya, yang dulunya 7 standar. Yang pertama standar isi, ya, ini tentang kualitas kurikulum tadi.
Ini terkait input tadi juga ya, dan konten yang diajarkan. Ya, kemudian yang kedua standar proses, ini terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan, kualifikasi minimum yang harus dicapai oleh peserta didik, kemudian standar pendidik dan tenaga pendidikan, kualifikasi dan kompetensi guru serta tenaga pendidikan lainnya. Jadi ini juga masuk input. Kemudian yang empat berikutnya adalah standar sarpras, ini juga input, fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran, kemudian standar pembiayaan, sumber finansial yang diperlukan untuk menunjang, ini juga input sebenarnya. Kemudian standar penilaian, kriteria dan mekanisme evaluasi capaian ini untuk mengukur proses pembelajaran menjadi proses menjadi hasil, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya teman-teman semua. Nah, mutu pendidikan ini ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilannya. Yang pertama tentang kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan yang efektif pada level manajemen sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kualitas pendidikan. Kita masih ingat ya konsep pengusuran 1585 bahwa kegagalan mutu pendidikan itu 85% adalah kegagalan manajemen, kegagalan kepemimpinan. Jadi mutu pendidikan itu tanggung jawab 85% itu di manajemen, terutama di pimpinan. Ya, maka sangat menentukan kepemimpinan efektif terhadap mutu pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi guru. Ini sangat penting sekali, ini terkait proses. Tadi saya katakan bahwa di proses itu sangat berkaitan erat dengan kompetensi guru, di mana guru ini adalah faktor input tadi ya. Jadi, kemudian tapi pada pelaksanaannya itu adalah pada proses. Dulu juga pernah kita bicarakan ya bahwa pada produksi jasa itu yang sangat berpengaruh itu adalah SDM yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Misalnya jasa tukang cukur ya, sekarang banyak teman ya ya. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap mutu produknya. Itu sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya tukang cukur itu dia tidak punya kompeten yang cukup, dia cukurnya ngawur gitu. Ada orang masuk kemudian dicukur ngawur, pasti dia dikomplain, bisa-bisa dia marah gitu ya, dan bisa-bisa nggak disebarkan, diviralkan, bisa-bisa nggak laku lagi. Itu karena pada usaha pada produksi jasa itu yang sangat berkaitan dengan mati hidupnya atau kualitasnya organisasi itu adalah pada kualitas SDM yang berkaitan langsung dengan pelanggan gitu ya. Nah, dalam organisasi pendidikan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, siswa adalah guru. Maka mutu pendidikan itu faktornya selain manajemen tadi, tapi adalah kompetensi gurunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada keterlibatan orang tua di masyarakat. Yang namanya pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab guru, ya, tapi juga tanggung jawab orang-orang di sekitar dia, orang tuanya dan lingkungan masyarakat. Kenapa? Karena yang namanya pendidikan itu tanggung jawab semua orang dewasa terhadap anak-anak dalam masa perkembangan. Kalau kita nilai misalnya anak-anak itu sekolah kan hanya berapa jam dalam sehari ya, artinya berkaitan berinteraksi dengan guru itu hanya berapa jam. Misalnya sehari 24 jam, sementara anak-anak di sekolah dari jam 7 sampai jam 2 katakan misalnya ke jam 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 jam, 7 jam ya. Selebihnya itu adalah bersama orang tua, bersama masyarakat. Jadi mutu pendidikan ini keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh manajemen dan kepemimpinan, kemudian kompetensi guru, kemudian terlibat orang tua dan masyarakat. Gitu. Kemudian berikutnya adalah bahwa pendekatan dalam mutu pendidikan ya itu ada 3 ya teman-teman, ada 3M: total quality management, yang itu adalah benchmarking, yang adalah continuous improvement.
Pada TQM, Total Quality Management, ini menekankan pada partisipasi semua pihak dalam lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu berkelanjutan. Jadi mutu itu bukan hanya tanggung jawab eh, apa ya pelaksana, tapi juga tanggung jawab semua pihak, termasuk manajemen. Ya, bahkan itu tanggung jawab manajemen. Tapi ini adalah eh, apa ya harus melibatkan semua pihak, harus ada komitmen semua pihak. Nah, itu ruhnya total quality management. Sebenarnya ruhnya TQM ini juga masuk di dalamnya ada continuous improvement tadi, perbaikan berkelanjutan. Jadi semua pihak dan berkelanjutan. Nggak berarti sudah nggak, tapi tetap dievaluasi terus gitu ya. Kemudian adalah benchmarking ini seperti studi banding lah, ya, membandingkan praktik terbaik di lain secara lokal maupun internasional mengadopsi strategi lokal. Misalnya kita mendengar aspal itu bagus di bidang apanya nih, dia bagus nih sarana mengelola sartasnya, kita berkunjung ke sana, kita lihat, kita caratin dulu kekurangan kita apa. Nah, nanti kemudian kita di sana melihat observasi gitu ya, kemudian kita wawancara ya, kemudian kita tulis lah, kita catat ini yang bagusnya di mana, nah ini yang kita bandingkan dengan yang kekurangan kita, nanti kita perbaiki. Itu adalah benchmarking. Kita continuous improvement tadi, perbaikan berkelanjutan ya. Jadi ya teman-teman, kemudian ini kesimpulan terakhirnya bahwa manajemen mutu penting merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Dengan melalui konsep tadi, dimensi, standar, dan faktor penentu serta pendekatan yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan baik generasi yang berkualitas. Ada 3 hal yang tadi perlu kita ingat ya, bahwa dalam proses manajemen mutu itu yang pertama adalah evaluasi. Ya, kita evaluasi secara sistematis dan terus menerus di mana hal yang perlu diperbaiki, dan untuk perbaikannya memerlukan partisipasi semua pihak ya, pendidikan, kemudian kita aksi untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Itu teman-teman yang dapat kita sampaikan, semoga semuanya sehat ya, dan kita bersama. Alhamdulillah.